Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part kedua nih, jalan-jalan ke Lubang Buaya dalam rangka wisata edukasi dan bersejarah. Di part sebelumnya, kita sudah melihat truk yang dipakai untuk menculik salah satu jenderal. Juga kita sudah melihat dapur umum, pos komando yang digunakan untuk rapat PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Untung dalam melakukan penculikan para jenderal di tanggal 30 September 1965. Kita akan melihat ke Serambi Penyiksaan atau rumah penyiksaan yang dilakukan oleh PKI terhadap para jenderal yang belum tewas. Selain dijadikan tempat penyiksaan, para jenderal juga disekap terlebih dahulu di tempat ini. Di dalam ruang penyiksaan ini terdapat 4 jenderal yang sebelumnya diculik, disekap, lalu disiksa. Di antaranya yaitu Letnan Jenderal S. Parman, Letnan Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan. Dan ketiga jenderal yang lainnya seperti Jenderal TNI Ahmad Yani, MT Haryono, dan D.I. Panjaitan sudah tewas di tempat karena ditembak. Kita lihat dioramanya. Kalau kita lihat lebih dekat, terasa banget auranya. Gak tahu ya kenapa, apa aku saja yang rasa ya? Agak-agak merinding, apalagi dengar suara-suara rekaman di dalam rumah tersebut. Terdengar rintihan saat mereka disiksa, bentakan, dan disuruh mengaku atau dipaksa untuk tanda tangan surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Kita lihat di diorama, para gerwani juga ikut menyiksa para jenderal yang tergabung dalam gerakan G30 SPKI. Gerwani adalah gerakan wanita Indonesia yang berideologi feminis dan sosialis yang menyatakan diri berada dalam kubu komunis. Sekarang kita beralih ke Sumur Maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, sumur berkedalaman 12 meter dan berdiameter 75 cm ini menjadi tempat dimasukkannya tubuh 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI AD. Di dekat lubang sumur terdapat tulisan, "Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Sudah lihat kan lubang sumurnya? Ini sebuah sumur ya, bukan lubang buaya. Lubang Buaya adalah nama lokasi di mana sumur tersebut berada. Nah sahabat, di part ini kita sudah mengunjungi Serambi atau ruang penyiksaan ke-7 pahlawan revolusi atau Dewan Jenderal yang dibunuh oleh PKI. Juga kita sudah melihat lubang Sumur Maut yang ketujuhnya semua dimasukkan dalam satu lubang. Monumen Pancasila Sakti atau kerap juga disebut Monumen G30 SPKI yang berada di Lubang Buaya didirikan atas dasar inisiasi dari Presiden Soeharto, Presiden kedua RI. Tujuannya dari dibangunnya monumen ini adalah sebagai bentuk memorial peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Pembangunan monumen ini dimulai pada Agustus 1967 dan diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Monumen ini berdiri di atas tanah seluas 14,6 hektar. Inilah patung-patung dari ke-7 pahlawan revolusi yang dimasukkan ke dalam Sumur Maut. Yang diantaranya dari sebelah kanan adalah Letu Pierre Tendean. Sebelahnya lagi adalah
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang di tengah tangannya menunjuk ke depan adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani. Bagian sebelah kiri, Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo. Kita lihat diorama atau lukisan yang terdapat pada dinding. Sahabat, sebenarnya ini jalan masuk utama nih di awal. Di lapangan ini digunakan untuk upacara dalam memperingati setiap tanggal 1 Oktober yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Mobil unik ini adalah Oldsmobile. Mobil yang ada di museum ini adalah mobil yang digunakan Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Mobil koleksi selanjutnya adalah Toyota Land Cruiser yang merupakan mobil dinas Bapak Soeharto yang pada saat itu menjadi Panglima Kostrad. Kita lihat lapangan yang biasa digunakan untuk upacara pada tanggal 1 Oktober di Hari Kesaktian Pancasila yang tiap tahun diadakan. Di depan kita terdapat gedung Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis. Yuk kita masuk. Sebelum masuk ke dalam museum, kita bisa melihat sebuah peta relief yang menggambarkan lokasi Monumen Pancasila Sakti sebelum 1 Oktober 1965. Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1992. Di dalam museum ini, kita bisa melihat diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. Tiap diorama menampilkan patung-patung dan suasana yang menggambarkan peristiwa pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia pada saat itu. Selain cukup detail, setiap diorama memiliki informasi tertulis juga dan terdapat kode QR yang bisa dipindai oleh pengunjung untuk menambah informasi. Masuk ke museum ini serasa dibuat hanyut dalam peristiwa G30 SPKI melalui visual-visual diorama yang begitu detail.
adalah bendera PGRS atau Paraku, yaitu bendera dari sebuah gerakan yang bertujuan untuk menolak pembentukan negara Federasi Malaysia. Kepanjangan dari PGRS adalah Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak dan Paraku adalah Partai Komunis Kalimantan Utara. Kita lihat juga perangko yang bergambarkan presiden pertama yaitu Soekarno pada tahun 1964. Lahirnya MKTDP PKI. Ini adalah salah satu senjata rampasan PKI. Di pintu keluar pada bagian akhir, kita bisa membaca tulisan yang berbunyi, "Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasuhi bumi pertiwi. Untuk itu, pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka." Keluar dari Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis, melewati jembatan penghubung menuju ke Museum Paseban. Museum Paseban ini berisi diorama serta foto dokumentasi yang terutama terkait secara langsung atau berhubungan dengan peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1981, bertepatan dengan peringatan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Penculikan Jenderal A.H. Nasution. Penculikan Mayor Jenderal S. Parman. Penculikan Brigadir Jenderal Sutoyo. Penculikan Letnan 1 Pierre Tendean. Tertembaknya Ajun Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun. Tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution. Maaf ya sahabat, di Museum Paseban ini aku buru-buru mengambil gambar karena aku sudah ditelepon dengan ibunya anak yang kita bawa ini nih, teman aku. Ibunya tidak ikut nunggu di depan di parkiran. Terima kasih sudah mengikuti kegiatanku di Monumen Pancasila Sakti dan Museum Pengkhianatan PKI. Tetap dukung channel aku ya, dengan cara like, subscribe, dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi di channel aku berikutnya. Jangan lupa komen and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.